Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia yang kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya dan menyebabkan ibadah-ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seseorang adalah seorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, atau ahli tahajud, namun jika dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dia akan selalu berada dalam murka Allah dan murka Rasulullah. Sebagaimana terdapat dalam kitab, Al-Jauharul Mauhub wa Mumbahadatul Qulub, karya Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah, pada halaman 157, di masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia adalah seorang yang rajin dalam masalah ibadah, salat, puasa, dan sedekah. Namun, suatu waktu dia jatuh sakit yang sangat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun, entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat, La ilaha illallah, hingga sang istri meminta tolong pada seseorang untuk menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhum untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana, mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat, La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat tersebut. Merasa khawatir, mereka mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu. Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta, jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak, maka aku yang akan ke sana, ucap Rasulullah. Rasulullah menikahkan itu pada Bilal, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah bila menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah, meski sedikit terlatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga. Ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat, La ilaha illallah, padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat? Tanya Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, adakah alasan kenapa engkau sampai murka karena Alqamah sudah menyakitiku? Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian, Rasulullah memanggil Bilal, menyuruhnya untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun, seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebaikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka, jelas Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi.
Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah, dia mendengar Alqomah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqomah, tentang lidah Alqomah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap Ibu Alqomah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqomah, memastikan apakah Alqomah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah, dia mendengar Alqomah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqomah, tentang lidah Alqomah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap Ibu Alqomah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqomah, memastikan apakah Alqomah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah, dia mendengar Alqomah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqomah, tentang lidah Alqomah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap Ibu Alqomah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqomah, memastikan apakah Alqomah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena, ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah, dia mendengar Alqomah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqomah, tentang lidah Alqomah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap Ibu Alqomah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqomah, memastikan apakah Alqomah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah, dia mendengar Alqomah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqomah, tentang lidah Alqomah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap Ibu Alqomah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqomah, memastikan apakah Alqomah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata Ibu Alqomah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqomah,
dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah, tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap ibu Alqamah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah, tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap ibu Alqamah sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat, La ilaha illallah, atau belum, karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun, ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah, tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, karena mendapat murka dari ibunya. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku, ucap ibu Alqamah sungguh-sungguh. Dengan pemaafan ibunya, Alqamah merasa lega dan bersyukur. Ia berjanji untuk menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang dan tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Seluruh keluarga Alqamah pun merasa bahagia melihat keselamatan Alqamah dan kebersamaan mereka kembali terjalin dengan harmonis. Kisah ini mengajarkan pentingnya memaafkan dan merelakan masa lalu untuk memperbaiki hubungan dan memulai kembali dengan penuh kebaikan. Dalam Islam, memaafkan adalah nilai yang sangat dihargai dan dianjurkan, karena dengan memaafkan, seseorang dapat membersihkan hati dan meraih keberkahan.